Oke, silakan Bang Imam. Ya, terima kasih Bang Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu kita semua bisa berkumpul di sini dalam rangka sosialisasi Perda nomor 3 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah. Nah, terima kasih juga para tokoh masyarakat, Pak RW, Pak RT, pengurusnya, LMK, Bapak Ibu sekalian. Kalau ngomongin persoalan sampah mungkin nggak ada yang asing dengan sampah karena setiap hari rumah tangga kita memproduksi sampah. Dan menurut data Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2020 di survei, rata-rata rumah tangga memproduksi sampah di Indonesia itu 2,1 kg setiap hari. Itu rata-rata. Tentu orang-orang kota cenderung lebih besar menghasilkan sampah daripada orang-orang desa. Karena orang-orang desa barangkali berkait dengan kebutuhan sehari-hari, mereka lebih menggunakan barang-barang atau bahan kemasan yang gampang didaur ulang. Seperti misalnya daun dan segala macamnya. Sementara tingkat konsumsi dan belanja masyarakat kota lebih tinggi daripada masyarakat desa, sehingga kemungkinannya kalau masyarakat kota tidak lagi 2,1 kg setiap hari, tapi mungkin lebih. Nah, faktanya berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup yang mengurusi persoalan kebersihan, kalau dulu dinamakan Dinas Kebersihan ya, itu setiap hari masyarakat Jakarta memproduksi 7.800 ton. Jadi kalau ditumpuk 7.800 ton itu sama dengan besarnya Candi Borobudur. Jadi bayangkan itu. Sementara tempat pengelolaan sampah terpadu atau dulu disebut TPA Bantar Gebang yang luasnya 110,3 hektar itu dimulai sejak 1989 itu sudah tidak lagi akan mampu menampung sampah masyarakat Jakarta sampai akhir tahun 2021. Nah, ini menjadi persoalan kita semua. Nah, tentu pemerintah DKI akan mencari cara bagaimana caranya agar sampah yang dihasilkan warga tidak semuanya langsung lari ke Bantar Gebang. Karena kalau itu seperti yang lalu-lalu, artinya tidak ada perubahan yang signifikan terhadap pola dan cara masyarakat menangani sampah, terutama dari sumber, ini akan berakibat fatal. Sampah akan keleleran di mana-mana. Barangkali Bapak Ibu pernah dulu beberapa hari sampah nggak diambil. Karena apa? Bantar Gebang tutup. Di demo sama beberapa ormas. Kalau tidak salah waktu awal-awal Pak Ahok mimpin, saya ingat betul hampir selama seminggu sampah belarakan. Seminggu saja ditutup sampah kacau balau di DKI. 3 hari aja udah kacau balau. Ini fakta gitu loh. 7.800 ton setiap hari yang harus ke TPST Bantar Gebang. Nah, tentu pemerintah provinsi dengan persoalan ini mengambil langkah-langkah strategis. Pertama adalah meminimalisir sampah mulai dari hulu. Hulunya itu apa? Adalah rumah tangga. Kenapa rumah tangga? Kenapa masyarakat? Karena 60% dari keseluruhan sampah itu dihasilkan oleh rumah tangga. Sisanya adalah industri dan fasilitas umum. Jadi porsi terbesar itu memang ada di rumah tangga. Nah, bagaimana caranya? Tentu dengan partisipasi masyarakat pula. Nggak mungkin juga pemerintah DKI melalui berbagai macam caranya tanpa dukungan dari masyarakat. Nah, untuk itu bahwa meminimalisir sampah dari hulu itu menjadi soal yang penting dan utama bagi pemerintah DKI dalam rangka menghadapi deadlock 2021 nanti, ketika kemudian memang tidak ada perubahan gitu loh. Ini harus berubah gitu.
Kemudian langkah strategis kedua yang diambil oleh pemerintah adalah memaksimalkan TPST Bantar Gebang. Jadi makanya namanya kemudian dirubah, bukan lagi TPA, bukan lagi tempat pembuangan akhir, tapi di sana ada pengelolaan. Dulu TPST atau TPA itu dikelola oleh swasta, namanya PT Godang Tua. Mulai dari awal PT Godang Tua yang melakukan pengelolaan. Sekarang diambil alih sama pemerintah provinsi dengan anggaran 3,7 triliun. Bayangkan 3,7 triliun untuk ngurusin sampah Jakarta. Agar kemudian sampah Jakarta itu bisa dikelola dengan baik. Nah, di sana dioptimalkan bagaimana caranya supaya memperpanjang waktu dan juga memperbaiki cara pandang masyarakat terhadap persoalan sampah sehingga kemudian sampah itu bisa terkelola dengan baik. Ya, di sana juga dimasukkan unsur-unsur teknologi. Ada namanya pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah. Setiap hari 2000 ton sampah plastik yang 20 tahun yang lalu ditumpuk itu dibongkar dan dijadikan bahan bakar untuk pembangkit listrik tenaga sampah. Nah, itu yang dilakukan oleh pemerintah DKI. Kegiatan kedua yang langkah strategis kedua yang diambil oleh pemerintah DKI. Langkah ketiganya adalah membangun ITF, Intermediate Transshipment Facilities. ITF ini ada rencana akan dibangun 5 tempat. Salah satunya yang sekarang dibangun adalah di Sunter. Dan setiap hari mampu menghancurkan sampah sebesar 2000 ton. Jadi kalau misalnya 7.800 ton terbangun satu sudah lumayan, Pak. Jadi mengurangi beban Bantar Gebang. Apalagi kemudian masyarakat Jakarta guyup dan kompak mendorong program ini. Pak Anies sebetulnya sebelum pandemi itu pengen 2020 ini mengurangi sampah sampai 30%. Karena dengan mengurangi sampah 30%, tahu berapa yang bisa dihemat? 1 miliar satu hari. Kalau Pemda DKI bisa menghemat 1 miliar satu hari dengan bantuan masyarakat, tentu ini kan bisa dialokasikan untuk hal-hal lainnya. Misalnya hal berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan bansos misalnya. Kalau kita semua kompak mendukung program dan langkah Pemda DKI. Nah, salah satu dari bagaimana cara merubah mindset masyarakat, tentu karena kita punya Perda, ini harus disosialisasikan ke masyarakat. Perda nomor 3 2013 ini sebenarnya cukup lama. Apa saja isinya Perda ini? Tentu salah satunya adalah hak dan kewajiban masyarakat. Nah, di dalam Perda ini sebetulnya rumah tangga itu diwajibkan untuk melakukan pemilahan sampah dari tingkat hulu, dari rumah tangga. Di pasal 25 silakan dicek kalau nanti browsing. Karena sekarang zamannya teknologi, makanya nggak kemudian diberikan kopi sama Pak Tunggul. Ini juga dalam rangka mendorong program paperless namanya, mengurangi kertas. Karena kertas itu ujung-ujungnya akan jadi sampah, walaupun bisa didaur ulang, tapi butuh waktu. Nah, silakan dilihat apa hak dan kewajiban warga masyarakat. Nah, berkaitan tadi juga dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat, sebetulnya ada instruksi Presiden yang didasarkan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 untuk membangun bank sampah. Dan pengelola sampah di tingkat lingkungan berdasarkan Perda ini adalah RW. Jadi RW sebetulnya udah harus mulai melakukan pengelolaan terhadap sampah-sampah warganya. Dengan cara apa? Tentu salah satunya adalah menghimbau kepada warga untuk melakukan pemilahan. Setelah ada pemilahan, tentu warga kan memerlukan tindak lanjut dari pemilahan itu. Apa pemilahan itu kemudian untuk apa?
Nah, kalau pemilahan dilakukan dengan cara yang sangat sederhana, dari organik dan anorganik, yang anorganik kemudian itu bisa di recycle atau didaur ulang, itu bisa ditampung di bank sampah gitu loh. Nah, inilah maksudnya kenapa ada obsesi dari pemerintah DKI Jakarta agar paling tidak 30% sampah itu bisa ditekan dan tidak masuk ke Bantar Gebang. Pertama dalam rangka menjaga Bantar Gebang agar tidak full, sehingga kemudian masyarakat juga akan kebingungan, dan itu juga akan sangat berdampak terhadap masyarakat, dan agar juga masyarakat kemudian merubah cara berpikirnya bahwa sampah itu sebetulnya punya nilai ekonomi. Dengan cara apa? Dengan cara tentu melakukan pemilahan. Pemilahannya kemudian ditampung di dalam yang namanya bank sampah. Jadi warga menyetorkan sampahnya pada hari-hari tertentu kepada pengelola untuk kemudian dicatat dalam sebuah buku, namanya buku tabungan. Itulah kemudian namanya diistilahkan sebagai bank sampah, sehingga nanti terakumulasi berapa nilai uang kita di sana setelah penyetoran sampah-sampah anorganik khususnya yang bisa didaur ulang. Nah, persoalannya kemudian ada juga karena 59%, hampir 60% dari sampah rumah tangga itu sebetulnya adalah sampah organik. Tentu ini juga bisa ditekan di tingkat rumah tangga kalau misalnya sudah bisa dilakukan pemilahan. Sebetulnya kalau sampah organik itu gampang hancur. Gampang hancur, kita taruh di dalam sebuah tong misalnya, kita kasih sedikit tanah, maka beberapa hari dia akan busuk dan akan jadi kompos. Nah, itu yang bisa dilakukan sebetulnya. Dan ini juga sebetulnya sekarang lagi digalakkan budidaya yang namanya maggot. Bapak Ibu tahu maggot nggak? Ada yang tahu maggot nggak? Maggot itu larva belatung. Nah, belatung lalat hitam. Jadi dia sangat cepat sekali menghabiskan sampah-sampah organik. Dan belatung itu kemudian punya nilai komersil. Sehingga kemudian bisa dijadikan pakan ternak dan segala macamnya. Karena dia kan ini hidup ya, kayak ya namanya belatung, bisa dibuat makanan ikan, buat pur, campuran segala macam. Yang tadinya dari sampah. Nah, ini sudah banyak di mana-mana. Nah, di Jakarta Utara berdasarkan data dari Pemda DKI itu sudah ada beberapa bank sampah. Kalau nggak salah, kalau di Jakarta Utara udah ada 68 kalau nggak salah Pak. 68 bank sampah di Jakarta Utara. Nah, ini terus didorong gitu loh sama pemerintah DKI, sehingga kemudian di banyak wilayah khususnya bank sampah itu berdiri. Bahkan DKI itu memberikan kredit poin terhadap lurah yang mampu mendorong terbentuknya bank sampah. Nah, ini berhubungan juga dengan TKD, Pak. Maka pasti lurah akan merespon pembentukan bank sampah ini. Jadi masyarakat juga nggak perlu khawatir soal bimbingan segala macamnya, karena lurah akan melakukan pendampingan terhadap persoalan itu. Kalau dirasa kurang memenuhi apa yang diinginkan oleh warga tentang pembangunan bank sampah ini seperti apa, warga dan pengelola sampah bisa berkoordinasi dengan Sudin Lingkungan Hidup. Biasanya Pak Sudin suka ikut keliling sama kita, Pak Haryadi. Dan beliau juga merespon sangat baik berkaitan dengan pembangunan bank sampah di wilayah kita, di wilayah masing-masing wilayah yang kita sambangin. Jadi itu adalah gambaran-gambaran dari bagaimana sebetulnya sampah itu bisa menjadi hal yang menakutkan pada kita, juga bisa menjadi hal yang positif. Yang menakutkan lainnya adalah
kita pernah sebetulnya di memori kita mungkin tahun 85 ya, 21 Februari itu pernah ada bencana Pak ya, bencana Lui Gajah, tempat pembuangan akhir sampah di Bandung sana, Cimahi, meledak dan 2 kampung dikubur hidup-hidup, Kampung Cilimus dan Kampung Pojok. Makanya setiap tanggal 21 Februari kita peringati sebagai Hari Sampah Nasional. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana sampah ketika kemudian tidak ditangani dengan baik, ini akan menjadikan kita bencana gitu loh. Itu bencana dan dampak langsung terhadap masyarakat sekitarnya misalnya. Tapi ada dampak lain, bahwa sampah itu menghasilkan gas oktan. Gas oktan ini akan mempengaruhi suhu dari bumi kita. Gas metan dari 1 ton sampah itu 50 kg. Kalau terlepas ke udara, terakumulasi, maka ini yang dinamakan akan terjadi perubahan iklim. Makanya jangan kaget kalau ada pulau misalnya tiba-tiba hilang karena naiknya permukaan air laut. Nah, ini salah satu sebetulnya dari dampak bagaimana sampah yang berbahaya kalau tidak dikelola menghasilkan gas metan terlepas ke udara, dan itu berkontribusi terhadap yang namanya global warming kalau bahasa sekarangnya ya. Nah, itu data-data yang menjadi informasi, patut menjadi informasi buat Bapak Ibu sekalian, sehingga kita ke depan menjadi aware. Dari tingkat rumah tangga sebetulnya sudah diatur di Perda ini, kita harus melakukan pemilahan. Mungkin saat ini penegakan hukumnya masih agak soft ya. Ke depan mungkin agak lebih strength. Bukan tidak mungkin. Sekarang pembuang sampah berdasarkan Perda ini sanksinya 100.000 sampai 500.000. Tapi fakta di lapangan kalau ditemukan pembuang sampah ada yang melaporkan, biasanya hanya dihukum suruh bersih-bersih ya, dikompensasi dengan hukuman bersih-bersih misalnya. Tapi ke depan bukan tidak mungkin kemudian ketika Pemda DKI sudah menganggap ini sebagai sebuah keharusan yang harus dieksekusi karena harus menyelamatkan semuanya, ya kita harus terima karena sudah ada perdanya. Dan perda ini adalah mengikat, menjadi aturan buat kita semua untuk ditaati. Tentu yang diatur bukan cuma masyarakat biasa, tapi juga ada kawasan industri, kawasan komersial, pabrik-pabrik, semua diatur. Dan lebih rigid lagi, Bapak Ibu bisa lihat dan baca atau kalau perlu download Perda nomor 3 2013, nggak susah. Dan di sana sangat rigid dan detail berkaitan dengan apa saja hak yang menjadi hak dan kewajiban warga. Barangkali sekedar info, saya mau tanya nih, apakah RW sini sudah ikut Samtama? Udah pernah Pak ya? Jadi ada 22 RW yang menjadi 22 RW ini RW pelopor yang direkrut sama Pemda DKI menjadi dalam sebuah program namanya Samtama, Sampah Tanggung Jawab Bersama. Nah, ini yang harusnya kalau tidak ada COVID kemarin program ini jalan gitu loh. Jalan sehingga Samtama ini kadernya seperti halnya LMK, FKDM, Dasawisma. Nah, seperti itu. Jadi mereka yang mensosialisasikan ke masyarakat berkaitan dengan sampah. Nah, pandemi ini di satu sisi memang menurunkan sekitar 650 ton dalam 3 bulan pertama ya, Maret, April, Mei sampai Juni itu 650 ton berkurang sampah yang ke Bantar Gebang. Tapi beberapa bulan
belakangan PSBB dibuat ini balik lagi